Ketakutan seringkali menjadi sumber dari ketidaktahuan. Bagaimana ketakutan seringkali menjadi akar dari ketidaktahuan? Kita mungkin tidak menyadari bahwa rasa takut, baik itu terhadap sesuatu yang asing, perubahan, atau bahkan kegagalan, seringkali mencegah kita untuk memahami lebih dalam dan menjadi pribadi yang lebih terbuka. Ketakutan adalah salah satu emosi yang sangat kuat. Ia dapat mempengaruhi cara kita berpikir, merasa, dan juga bertindak. Ketika kita takut, seringkali kita menghindari sesuatu yang tidak kita mengerti atau yang membuat kita merasa tidak nyaman. Kita memilih untuk menjauh daripada mencoba untuk memahami. Sehingga pada akhirnya, ketakutan kita justru membuat kita tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi atau tidak memahami tentang hal yang kita hindari. Secara biologis, ketakutan adalah mekanisme pertahanan diri yang tertanam dalam diri kita untuk melindungi kita dari bahaya. Ketika kita merasa takut, tubuh kita melepaskan hormon seperti adrenalin yang mempersiapkan kita untuk melawan atau melarikan diri dari ancaman. Namun, tidak semua ketakutan itu berbasis ancaman fisik. Seringkali ketakutan itu justru lebih abstrak, seperti takut gagal, takut berbeda, atau takut akan sesuatu yang tidak kita pahami. Ketika kita merasa takut, kita biasanya berusaha untuk menjaga diri tetap aman, yang artinya kita akan mencoba untuk menghindari hal-hal yang tidak kita kenal atau yang kita anggap berisiko. Inilah mengapa ketakutan seringkali menjadi sumber ketidaktahuan, karena kita memilih untuk menjauh daripada mendekati hal-hal yang tidak kita pahami. Contoh nyata dari ketakutan yang menjadi sumber ketidaktahuan ini bisa kita lihat dalam banyak aspek kehidupan. Salah satunya adalah ketakutan terhadap budaya atau agama yang berbeda. Seringkali kita merasa takut atau mulai curiga terhadap orang-orang yang berbeda dengan kita, baik dari segi budaya, agama, maupun pandangan hidup. Kita mungkin berpikir, mengapa mereka berbeda? Apa maksud dari tindakan atau keyakinan mereka itu? Tetapi, daripada mencoba mengenal dan memahami lebih dalam, kita cenderung memilih untuk menghindar atau bahkan menciptakan prasangka. Contoh lain yang bisa kita lihat dalam dunia pendidikan dan pengembangan diri. Banyak orang yang takut mempelajari hal-hal baru karena ia merasa takut gagal atau takut tidak mampu. Misalnya, seseorang yang mungkin ingin belajar bahasa baru, tetapi ketakutan bahwa mereka tidak akan bisa menguasainya membuat mereka menunda dan akhirnya tidak pernah memulainya. Ketakutan ini menciptakan ketidaktahuan, karena dengan tidak mencobanya, kita tidak akan pernah tahu apakah sebenarnya kita bisa atau tidak. Begitu pula dalam hal sehari-hari. Misalnya, ada seseorang yang menerima tanggung jawab baru karena ia takut akan kegagalan. Alih-alih mengambil peluang untuk belajar dan mulai berkembang, ia justru memilih untuk tetap diam dalam zona nyaman. Ini menciptakan ketidaktahuan, karena tanpa mencoba, ia tidak akan pernah tahu apakah dirinya mampu atau tidak. Ketakutan terhadap ketidakpastian adalah jenis ketakutan yang sangat umum. Kita cenderung merasa tidak nyaman dengan hal-hal yang tidak kita ketahui atau yang di luar kendali kita. Misalnya, kita mungkin merasa takut terhadap masa depan. Tidak tahu apa yang akan terjadi membuat kita merasa cemas. Dan kadang-kadang kita memilih untuk tidak berpikir atau tidak mempersiapkan diri untuk hal-hal yang mungkin terjadi di masa depan. Ketika kita memilih untuk tidak menghadapi ketidakpastian, kita justru memperdalam ketidaktahuan kita. Misalnya, karena kita takut tentang bagaimana karir kita di masa depan, kita mungkin akan memilih untuk tidak merencanakan apapun, atau bahkan tidak mengambil langkah untuk mengembangkan keterampilan yang dibutuhkan. Yang pada akhirnya, ketakutan itu menciptakan ketidaktahuan yang semakin besar.
Ketakutan akan kritik adalah ketakutan yang membuat kita enggan untuk menerima masukan atau umpan balik dari orang lain. Ini adalah salah satu penyebab utama ketidaktahuan dalam hal perkembangan diri. Ketika kita takut dikritik, kita tidak mau mendengar pendapat orang lain tentang kita. Ini membuat kita menjadi buta terhadap kelemahan atau kekurangan kita sendiri. Misalnya, seorang pekerja yang takut menerima kritik dari atasannya mungkin tidak akan pernah tahu apa yang perlu diperbaiki dalam kinerjanya. Atau mungkin seseorang yang takut mendengar pendapat orang lain tentang dirinya mungkin tidak akan pernah tahu bagaimana ia bisa menjadi versi lebih baik dari dirinya sendiri. Ketakutan akan kritik ini mencegah kita untuk menerima pembelajaran yang dapat membantu kita tumbuh. Ketakutan memiliki dampak besar pada cara kita berpikir dan memandang dunia. Ketika kita merasa takut, kita seringkali cenderung berprasangka atau membuat asumsi yang tidak berdasarkan pada fakta. Misalnya, ketika kita takut akan sesuatu yang tidak kita pahami, seperti teknologi baru, kita mungkin langsung berpikir bahwa teknologi tersebut berbahaya atau tidak bisa dipercaya, tanpa benar-benar mempelajarinya. Contoh lain adalah dalam kehidupan sosial kita. Ketika kita takut terhadap orang yang berbeda, kita mungkin dengan cepat membuat asumsi yang negatif tentang mereka. Dan ketidaktahuan kita semakin dalam karena kita tidak pernah berusaha untuk mengenal mereka lebih baik. Ini adalah salah satu contoh dari bagaimana ketakutan dapat mempengaruhi cara kita berpikir dan menghalangi kita dari pemahaman yang lebih luas. Langkah pertama yang harus kita lakukan untuk mengatasi ketakutan agar tidak menjadi sumber ketidaktahuan adalah dengan menyadari bahwa ketakutan itu sendiri adalah emosi yang normal dan juga manusiawi. Namun, penting bagi kita untuk tidak membiarkan ketakutan tersebut mengontrol cara kita berpikir atau bertindak. Cobalah untuk mengidentifikasikan apa yang membuat kita takut dan kemudian luangkan waktu untuk belajar tentang hal tersebut. Misalnya, jika kita takut terhadap teknologi baru, cobalah untuk mencari informasi tentang teknologi tersebut. Dengan memahami lebih dalam, kita akan menyadari bahwa ketakutan kita mungkin tidak beralasan. Jika ketakutan kita terlalu besar, cobalah untuk menghadapinya secara bertahap. Misalnya, jika kita takut terhadap perubahan yang besar dalam karir, mulailah dengan mengambil langkah-langkah kecil untuk belajar keterampilan baru atau beradaptasi dengan lingkungan baru. Berlatih untuk mendengarkan dan terbuka pada kritik. Ketakutan akan kritik seringkali menjadi penghalang bagi kita untuk belajar tentang diri sendiri. Cobalah untuk menerima kritik dengan pikiran terbuka dan jadikan itu sebagai satu kesempatan untuk tumbuh. Ketika kita bisa menerima kritik dengan baik, kita akan semakin tahu tentang diri kita dan bagaimana kita bisa memperbaiki diri. Dalam sejarah, banyak tokoh yang berhasil mengatasi ketakutan mereka untuk menemukan pemahaman yang lebih baik. Contoh yang paling terkenal adalah Galileo Galilei. Ketika Galileo menemukan bahwa bumi bukanlah pusat dari tata surya, ia dihadapkan pada ketakutan yang besar karena pengetahuan ini bertentangan dengan keyakinan umum pada masanya. Namun, ketakutannya tidak menghentikannya untuk mengejar kebenaran dan memperluas wawasan ilmu pengetahuan. Ketika kita mulai memahami bahwa ketakutan seringkali adalah akar dari ketidaktahuan, kita bisa mulai merangkul ketakutan itu dan belajar darinya. Dalam proses ini, kita akan menemukan bahwa banyak dari ketidaktahuan kita sebenarnya tidak beralasan. Kita akan belajar bahwa dengan membuka diri pada pengalaman baru, menerima sebuah masukan, dan menghadapi tantangan, kita akan menjadi pribadi yang lebih berpengetahuan dan juga terbuka. Sebagai penutup, mari kita renungkan bahwa ketakutan itu bisa menjadi guru kita jika kita mau belajar darinya. Jangan biarkan ketakutan menjadi tembok yang menghalangi kita untuk memahami dan berkembang. Jadikanlah ketakutan sebagai pintu yang membuka kita pada pengetahuan yang lebih mendalam.
Semoga narasi ini bisa memberikan inspirasi bagi kita semua untuk menghadapi ketakutan kita dan tidak membiarkannya menjadi sumber dari ketidaktahuan.